Part 3. Tuhan Pulau. Suatu hari saya menemukan di antara barang-barang saya sebuah tas kecil yang pernah menampung biji-bijian di atas kapal kami. Saya memutuskan untuk menggunakannya untuk menyimpan bedak saya, jadi saya menyebarkan di dekat batu di luar rumah saya. Tak lama kemudian hujan datang. Sebulan kemudian saya melihat beberapa tanaman muda tumbuh di sana. Saya sudah siap semua tentang tas gandum. Ketika tanaman tumbuh, saya terkejut melihat beberapa adalah jelai Inggris kami dan yang lainnya adalah nasi. Sampai saat ini saya memiliki sedikit gagasan tentang agama. Saya menganggap semua yang terjadi pada saya sebagai kebetulan. Ketika saya melihat jelai Inggris tumbuh di sana, saya pikir itu adalah keajaiban. Tuhan telah membuatnya tumbuh di sana untuk menghiburku. Pikiran ini membuat saya menangis. Kemudian saya ingat menyebarkan di tas tempat itu tepat sebelum hujan turun. Ini menenangkan pikiran saya. Kupikir biji-bijian tumbuh di sana secara kebetulan, jadi aku merasa kurang bersyukur kepada Tuhan. Tapi saya seharusnya bersyukur karena peluang tumbuhnya biji-bijian di sana sangat kecil. Secara kebetulan, 10 atau 12 butir jelai dan beras tertinggal di dasar tas. Secara kebetulan saya telah mengguncang tas di bawah naungan batu, di mana terlindung dari sinar matahari. Saya dengan hati-hati menyimpan biji-bijian untuk ditanam lagi, berharap tumbuh cukup memberi saya roti. 16 April saya menyelesaikan tangga saya. Dengan ini saya bisa memanjat pagar agar pagar itu sekarang tebal dan tinggi. Dari luar rumah itu tidak terlihat. Akhirnya saya aman dari serangan manusia atau binatang. Keesokan harinya bumi jatuh dari atap gua dan bukit di atasnya. Saya pikir bahwa gua saya runtuh seperti yang telah terjadi sebelumnya. Saya memanjat pagar karena takut dikubur hidup-hidup. Begitu berada di luar, saya menyadari bahwa itu adalah gempa bumi. Saya takut bukit itu akan menimpa tenda saya dan mengubur semua barang saya. Aku duduk di tanah merasa sengsara. Angin bertiup kencang dan terjadi badai besar. Itu berlangsung sekitar 3 jam. Saat itu saya duduk di tanah ketakutan dan sengsara. Tetapi saya tidak pernah memiliki satu pemikiran religius yang serius. 2 jam kemudian udara dan laut tenang dan hujan mulai turun. Saya menyadari bahwa badai itu adalah hasil dari gempa dan bahwa gempa sekarang telah berakhir. Aku masuk dan duduk di tendaku. 16 Juni di pantai di sisi lain pulau, saya menemukan penyu besar. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya segera menemukannya bahwa ada banyak sisi lain dari pulau. 19 Juni saya jatuh sakit dan mulai menggigil. 20 Juni tidak tidur semalaman karena demam. 21 Juni saya takut dengan penyakit saya dan tidak ada yang membantu saya. Saya berdoa kepada Tuhan untuk pertama kalinya sejak badai di laut oleh Hull. Saya tidak bisa berpikir jernih. Selama beberapa hari saya berbaring menggigil dengan demam. 26 Juni saya bangun dengan perasaan lebih baik karena tidak punya makanan. Saya mengambil senjata saya dan membunuh seekor kambing. Saya merasa sangat sulit untuk membawa kambing itu rumah karena saya lemah dari penyakit saya. 27 Juni saya jatuh sakit lagi dan terbaring di tempat tidur sepanjang hari tanpa makanan dan minuman. Saya mencoba berdoa kepada Tuhan, tetapi yang bisa saya katakan hanyalah Tuhan, kasihilah saya. Berulang kali saya tertidur dan mengalami mimpi buruk. Saya bermimpi saya sedang duduk di tanah di luar rumah saya. Saya melihat seorang pria turun dari langit. Dia berpakaian api dan memegang tombak di tangannya. Ketika dia mendarat di tanah di depanku, bumi bergetar. Dia bergerak ke arahku untuk membunuhku. Lalu dia berkata, "Karena kamu tidak bertobat, sekarang kamu akan mati." Saya terbangun ketakutan. Sayang, saya tidak memiliki pengetahuan agama. Apa ayah telah mengajari saya semuanya telah dilupakan dalam 8 tahun kehidupan pelaut yang jahat. Jiwaku bodoh, tidak diinginkan bagus, itu tidak takut kejahatan. Memulai semua kemalangan saya tidak pernah berpikir bahwa mereka adalah hukuman yang adil untuk dosa-dosaku. Saya telah bertindak seperti binatang, dipandu oleh hasrat saya. Ketika
beras dan jelai tumbuh, saya memiliki momen pemikiran religius yang serius. Tetapi itu berlalu ketika saya menemukan bahwa itu bukanlah keajaiban. Sekarang, untuk pertama kalinya saya mulai serius bertobat dari kehidupan saya yang penuh dosa. Saya melihat kondisi saya bukan sebagai kemalangan sederhana, tetapi sebagai hukuman dari Tuhan yang adil. Pikiran-pikiran ini membuat saya menangis. Aku teringat kata-kata ayahku. Dia mengatakan itu, jika aku pergi ke laut, Tuhan tidak akan memberkati saya dan saya akan menyesal. Sekarang kataku pada diri sendiri, nubuatan ayahku benar-benar telah terpenuhi. Tuhan telah menghukum saya dan tidak ada yang membantu saya. Kemudian saya berteriak, Tuhan tolong saya karena saya sangat tertekan. 28 Juni merasa sedikit lebih kuat. Saya makan daging kura-kura. Ini adalah pertama kali dalam hidup saya meminta berkah Tuhan atas apa yang saya makan. Setelah itu saya mengambil senjata saya dan berjalan ke pantai. Di sana saya duduk merasa lemah sekali lagi dan memandang ke laut. Apa? Saya bertanya kepada diri sendiri, bumi dan laut yang telah saya lihat begitu banyak, apa ini? Aku ini apa? Apa itu manusia dan binatang? Dari mana kita berasal? Tentunya kita diciptakan oleh kekuatan rahasia yang sama yang membentuk bumi dan laut. Siapa itu? Jawabannya jelas, Tuhan yang membuat semuanya. Lalu saya berpikir, jika Tuhan yang membuat semua ini, Dia juga harus membimbing mereka semua. Tidak ada yang bisa terjadi dalam ciptaan tanpa sepengetahuannya. Oleh karena itu, Dia mengetahui bahwa saya berada di sini dalam kondisi yang menyedihkan ini, dan Dia menginginkan hal ini terjadi pada saya. Mengapa Tuhan melakukan ini padaku? Saya bertanya pada diri sendiri, tapi kemudian saya ingat kehidupan saya yang jahat dan saya berkata pada diri saya sendiri, mengapa Anda bertanya mengapa Tuhan melakukan ini kepada Anda? Sebaliknya, tanyakan mengapa Anda tidak dibunuh sejak lama. Sedih karena terganggu oleh pikiran-pemikiran ini, saya pergi ke dada saya untuk mencari tembakau. Di sana saya juga menemukan Alkitab yang saya ambil dari kapal. Saya mengambil salah satu Alkitab dan memulai membaca. Kata-kata pertama yang saya lihat adalah, panggil saya di hari kesusahan dan saya akan membebaskan Anda dan Anda akan memuji saya. Kata-kata itu sangat relevan dengan situasi saya dan saya sering memikirkan seperti itu. Sebelum tidur, saya berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Saya memintanya untuk memenuhi janji Alkitab dan membebaskan saya. Saya telah minum rum dan tembakau, jadi saya tertidur dan tidak bangun sekitar jam 3 sore keesokan harinya. Ketika saya bangun, saya merasa segar dan ceria. 3 Juli, aku sering berpikir tentang kata-kata dalam Alkitab, akan membebaskanmu, tetapi sepertinya tidak mungkin aku harus melarikan diri dari pulau itu. Lalu tiba-tiba aku berkata kepada diriku sendiri, tetapi saya telah dibebaskan dari penyakit saya. Tuhan telah membebaskan saya, tetapi saya tidak memujinya. Alih-alih berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidup saya hanya berpikir untuk melarikan diri dari pulau itu. 4 Juli, saya mulai membaca Alkitab dengan serius. Saya memutuskan untuk membaca sedikit setiap pagi dan setiap malam. Sekarang, saya memahami kata-kata panggil aku dan aku akan membebaskanmu dengan cara yang berbeda. Sebelumnya, saya telah meminta untuk dibebaskan dari penjara pulau saya. Sekarang, saya meminta untuk dibebaskan dari kesalahan masa lalu saya yang penuh dosa. Pembebasan dari dosa adalah berkat yang jauh lebih besar daripada pembebasan dari kesengsaraan. Pikiran saya sekarang tenang dan terhibur. Saya telah berada di pulau yang tidak bahagia ini selama lebih dari 10 bulan. Saya percaya bahwa tidak ada manusia yang pernah datang ke sini sebelumnya. Saya adalah penguasa seluruh pulau. Jika saya suka, saya bisa menyebut diri saya raja atau kaisar. Aku punya cukup kayu untuk membuat 20 kapal, cukup makanan untuk satu pasukan. Namun jika saya tidak dapat menggunakannya, itu tidak ada nilainya bagi saya. Saya sudah cukup makan, jadi sisanya tidak berguna. Saya dengan senang hati akan memberikan semua uang saya untuk membeli sedikit tinta karena itu akan berguna. Hidup saya sekarang jauh lebih baik.
dari sebelumnya. Saya berpikir lebih banyak tentang berkat hidup saya sekarang dan apalagi tentang kemalangannya. Tinta saya telah hilang selama beberapa waktu, pakaianku sudah usang semua. Saya membuat baju baru diri saya dari kulit kambing yang saya bunuh. Ini pekerjaan yang sangat lambat dan sulit. Karena saya tidak punya jarum, cuacanya sangat panas sehingga saya bisa telanjang. Namun saya tidak ingin telanjang meskipun tidak ada yang melihat saya. Saya tidak bisa telanjang karena matahari terik hingga membakar kulit saya. Karena itu saya membuat pakaian, topi, dan bahkan payung. Saya mencoba membuat perahu atau sampan untuk melarikan diri dari pulau. Karena pada hari yang cerah saya dapat melihat daratan, butuh waktu lama untuk membangun kano. Ketika selesai itu terlalu besar bagi saya untuk dipindahkan. Saya tidak bisa membawanya ke pantai, jadi saya meninggalkan di tempat saya membangunnya. Belakangan saya membuat perahu yang sangat kecil, tetapi ini tidak cukup besar untuk membawa saya ke daratan. Saya menggunakan untuk berlayar di sekitar pulau saya. Hidup saya berlarut seperti ini selama bertahun-tahun. Itu adalah kehidupan yang teratur, penuh dengan pekerjaan dan memuji Tuhan. Saya tidak bahagia, saya adalah raja pulau saya. Rakyat saya adalah kambing, anjing, kucing, dan beberapa burung beo yang telah saya jinakan. Tidak ada pemberontakan di antara rakyat saya. Suatu hari sekitar siang terjadi sesuatu yang mengubah hidup saya di pulau itu. Saya menemukan jejak kaki telanjang seorang pria di pantai. Aku berdiri dan melihat jejak kaki dan takjub. Saya melihat sekeliling saya, tetapi tidak melihat apa-apa. Saya pergi ke tempat yang lebih tinggi dan melihat lagi, tetapi tetap sama. Saya tidak melihat siapapun dan tidak ada jejak kaki lain kecuali itu. Saya ketakutan dan pulang ke rumah untuk menyembunyikan diri. Awalnya aku pikir itu pasti jejak kaki iblis. Karena bagaimana mungkin manusia bisa datang ke tempat ini? Saya kemudian mulai berpikir cetakan itu ditinggalkan oleh orang liar dari daratan. Mereka pasti datang dengan kano dan pergi lagi. Saya sangat bersyukur bahwa mereka tidak melihat perahu saya. Betapa anehnya kehidupan manusia. Hari ini kita menginginkan apa yang kita takutkan besok. Selama bertahun-tahun saya menginginkan masyarakat manusia. Sekarang saya ketakutan memikirkan bahwa manusia lain telah menginjakkan kaki di pulau itu. Saya memikirkan kembali kata-kata Alkitab, panggil aku di hari kesusahan dan aku akan membebaskanmu, dan kamu akan memujiku. Saya berdoa kepada Tuhan untuk membebaskan saya dari bahaya. Setelah itu, saya membuka Alkitab saya dan baca, nantikan Tuhan bersoraklah dan dia akan menguatkan hatimu. Meskipun kata-kata ini menghiburku, aku masih takut akan bahaya 10.000 kali lebih menakutkan daripada bahaya itu sendiri. Aku tidak lagi percaya kepada Tuhan seperti yang saya alami sebelumnya. Jika saya tetap percaya kepada Tuhan, saya akan lebih ceria dalam kesusahan baru ini.